Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia yang berkaitan dengan hanya gairah dan nafsu yang membuat dia merasa puas. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang hanya gairah dan nafsu yang mampu membuat dia merasa puas. Bagi kalian yang tertarik di pembacaan ini. Ya, di sini ada Queen of Cups. Di Queen of Cups ini terbaca ya, berkaitan dengan hanya gairah dan nafsu yang membuat dia merasa puas. Maka ini tervalidasi dengan apa? Dengan kamu yang begitu sangat cinta, atau kamu yang begitu sangat sayang, atau kamu yang begitu sangat peduli sama dia, itu tidak membuat dia bahagia. Ya, kenapa di sini itu tidak membuat dia bahagia? Karena yang dia butuhkan adalah gairahnya dia saja, seksualnya dia saja, dan nafsunya dia saja untuk membuat kamu di sini bisa dia budak gitu loh. Padahal itu nggak baik. Kenapa saya katakan itu nggak baik? Karena itu akan merusak kamu atau merusak energi kamu sebagai kamu yang benar-benar tulus sama dia. Dan di sini di Queen of Cups terbaca sekali bahwa kamu menunggu dia. Kamu menunggu dia datang, atau kamu menunggu dia berubah, atau kamu menunggu dia mengerti bahwa hidup itu bukan hanya tentang gairah nafsu seksual saja gitu loh. Hidup ini berkaitan dengan energi ketulusan. Hidup ini berkaitan dengan energi cinta, mengasihi, menyayangi. Dengan energi yang saling mengerti, memahami, dan mau berkorban satu sama lain. Bukan kamu yang berkorban saja gitu lah. Queen of Cups ya. Kamu punya cinta yang begitu sangat tulus. Kamu punya sayang yang begitu sangat tulus. Kamu punya harapan besar bahwa akan ada energi yang dimana kebahagiaan itu bisa kamu dapatkan indah pada waktunya gitu loh. Tetapi di sini terbaca kamu hanya menunggu waktu itu datang, sedangkan dia nggak berubah-berubah, atau memang dia sangat sulit untuk berubah, atau bahkan dia memang nggak punya niatan untuk mau berubah. Di sini ada Four of Pentacles. Ya, di sini terbaca gairah nafsu yang membuat dia merasa puas. Ini juga terklarifikasi dengan dia yang mungkin dia punya banyak uang, atau mungkin di sini dia punya pengaruh di pekerjaannya dia, atau bahkan di sini mungkin dia yang sudah mulai sombong karena dia punya kestabilitasan finansial. Jadi sifat aslinya dia, atau watak aslinya dia, atau tujuan aslinya dia hidup bersama kamu ya hanya untuk nafsu dan gairah saja gitu lah. Atau bahkan di sini malah justru di Four of Pentacles terbaca ya kamu punya banyak sekali finansial, atau kamu stabil dengan finansial, kamu membantu dia dari nol, kemudian dia tersukseskan atau dia sedikit mampu di sini, tapi dia nggak bisa menghargai apa yang telah kamu bantu untuk dia gitu lah. Karena memang tujuan dia di sini adalah dia nafsu untuk memiliki kamu, dia nafsu untuk menguasai kamu, dan dia bergairah untuk agar di sini kamu bisa ngikut dia, dan dia bisa memanfaatkan kamu dalam segi seksual, dan dia juga bisa melakukan seksual dengan orang lain. Sungguh sangat menyedihkan, menyakitkan, dan
dan kayak benar-benar di luar harapan kita sebagai manusia. Ketika kita punya pasangan atau ketika kita cinta sama orang, kita menginginkan ketulusan gitu loh. Ada Three of Swords yang reverse. Nah, di Three of Swords yang reverse ini terbaca sekali bahwa dari gairah dan nafsunya dia, ya, ini malah membuat kamu broken heart. Jantungmu seperti tertusuk-tusuk. Jantungmu seperti kayak tiada arti gitu loh. Ya, karena saking sakitnya, saking lelahnya kamu menahan sebuah realita hidup di mana kamu melihat dia bersama orang lain, atau kamu melihat dia dengan sifat aslinya dia yang hanya mengejar gairah dan nafsu saja, atau bahkan di sini kamu kayak merasa tidak begitu sangat diharapkan oleh dia karena dia selalu kayak melibatkan cinta lain dalam hidupnya dia, karena memang fokusnya dia adalah gairah dan nafsu di sini. Ya. Ada Seven of Pentacles, kamu berusaha untuk move on, ya. Seven of Pentacles yang reverse, kamu berusaha untuk concern lagi di kehidupan kamu berusaha untuk menata hidupnya kamu lagi, kamu berusaha untuk menyusun serpihan-serpihan sakit yang selama ini dia lakukan sama kamu. Tetapi terbaca sungguh sangat sulit di sini. Kamu berusaha gitu loh, tapi sulit untuk memulihkan gitu loh. Karena memang di sini sakitnya kamu adalah sakit yang sampai menusuknya ke hunus gitu loh. Yang membuat kamu kayak merasa kurang bisa untuk ikhlas dengan sikap perlakuan dia gitu loh di sini. Ya, ada Page of Cups yang reverse. Ada pengabdian yang memang di sini terbaca sungguh sangat luar biasa dari pihak kamu ke dia. Ya, ada energi pengabdian di sini, ada energi ketulusan di sini. Tapi di Page of Cups yang reverse malah justru dia tidak mensyukuri kehadiran kamu, dia tidak mensyukuri ketulusan kamu di sini. Ya, kuat sekali energinya di sini. Kemudian di sini ada The Hangman energy. The Hangman energy ini kuat sekali bahwa selama ini kamu hanya digantung. Selama ini dia kayak hanya memberikan kepastian yang memang kepastian itu nggak jelas gitu loh. The Hangman ini dari energi elemen air, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces. Ya, mungkin pengorbanan kamu selama ini tersia-siakan, atau mungkin pengorbanan kamu selama ini dia sia-siakan gitu loh. Ya, luar biasa. Nah, ketika di tebaran pertama ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu dan begitu sangat dramatis kejadian ini ya, maka di sini yang harus kamu concernkan lagi adalah katakan stop. Kenapa saya katakan stop? Karena kalau misalkan kamu sudah sangat begitu sayang dan tulus, kemudian dia menghadirkan orang ketiga atau dia di sini begitu sangat tidak menghargai kamu, ada kata maaf itu ada, ya. Tetapi untuk kamu benar-benar bisa percaya 100% sama dia itu sulit. Dan ketika kepercayaan itu sudah tidak 100% lagi, maka itu akan membuat hidup kamu merasa nggak tenang gitu loh. Dan ketika kamu berusaha untuk bertahan sama dia dengan hidup yang tidak tenang, dengan kepercayaan yang sudah tercederai, ya, dengan hati yang sudah dia permainkan, dengan pengabdian yang sudah dia selingkuhi, itu kan jatuhnya malah membuat kamu sakit sendiri. Itu kan jatuhnya malah di sini membuat rumah tangga atau komitmen atau hubungan di antara kalian itu nggak enak gitu loh, ya. Tapi kan keputusan ada di pihak kamu, ya. Kamu yang menjalani, kamu yang bisa merasakan, dan kamu yang bisa untuk membuat kebijakan. Di sini ya terbaca begitu sangat dramatis hubungan kamu bersama dia, dan hubungan ini adalah hubungan yang memang sudah sangat tidak layak atau kurang layak untuk dipertahankan. Ada The Chariot energy. The Chariot ini kuat sekali ya, energi tentang Cancer, ya. Energi tentang Cancer di sini bahwa perjalanan hidupnya kamu dengan dia itu sudah sangat begitu panjang. Pengorbanan kamu dengan dia itu sudah sangat panjang. Kamu selalu siap berperang untuk menghadapi segala cobaan yang ada. Kamu siap untuk tahan dalam energi panas ataupun dalam energi kehujanan agar bisa membuat dia bahagia di sini. Tapi The Chariot ini kuat sekali bahwa
Apakah kamu nggak capek? Apakah kamu nggak lelah? Ya, dia bukan hanya menghancurkan diri kamu dengan gairah dan nafsunya dia saja, tetapi dia di sini menghancurkan kayak bener-bener masa depannya kamu gitu loh. Karena memang yang dia inginkan dari kamu adalah gairah dan nafsu gitu loh. Bukan cinta, bukan ketulusan, bukan tujuan hidup gitu loh di sini. Ya, Six of Pentacles. Kamu terlalu baik di sini. Kamu begitu sangat baik ya. The Six of Pentacles kuat sekali bahwa kamu yang terlalu banyak memberi, sedangkan dia yang terlalu banyak untuk menerima di sini. Ya, cinta memang gak hitung-hitungan gitu loh. Tetapi ketika kamu terlalu banyak memberi, kemudian dia tidak tahu diri, maka kita perlu hitung-hitungan gitu loh. Kenapa perlu hitung-hitungan? Karena di sini ya hubungannya dengan perasaan, hubungannya dengan komitmen, hubungannya dengan keluarga, atau hubungannya dengan masa depan gitu loh. Di sini ada the lovers energy. The lovers ini energi dari Gemini. Ya, kalian pernah saling cinta, kalian pernah saling sayang, tetapi lambat laun di sini ketika dia sudah termapankan atau ketika dia sudah termanjakan, dia mencari yang lain untuk bisa memuaskan nafsunya dia, atau untuk bisa memuaskan gairahnya dia, atau untuk bisa memuaskan sifat serakahnya dia di sini. Three of Cups yang reverse, lagi-lagi energi three party, three relation ini selalu keluar. Artinya apa? Artinya memang hubungan ini karena perselingkuhan, atau hubungan ini memang karena orang ketiga, atau hubungan ini memang karena energi di mana dia ada yang lain. Nih, atau bahkan justru malah dia dijadikan simpanan orang lain gitu loh. Ya. Ada Five of Pentacles yang reverse. Sebesar atau sebanyak apapun pengorbanan kamu ke dia, terbaca sekali bahwa dia pernah meninggalkan kamu atau dia akan meninggalkan kamu bagi yang cocok energinya di sini. The Empress. Ya, kuat sekali di energi The Empress ini bahwa banyak hal yang benar-benar di sini kamu berikan sama dia tanpa pamrih gitu loh. Banyak hal yang memang kamu berikan kebahagiaan kepada dia di sini. Ya. Tetapi kuat sekali di energi The Empress ini bahwa kayak dia malah justru memanfaatkan itu semua, sedangkan di sini terbaca kamu sangat butuh kasih sayang dengan dia, kamu menunggu, kamu menanti dia di sini, kamu ingin dia dimanjakan gitu, atau mungkin di sini kamu healing dengan seseorang yang sudah menikah, atau seseorang yang memang sudah punya anak, atau bahkan kamu sendiri yang sudah menikah atau punya anak di sini. Ya, The Empress di sini adalah energi dari elemen tanah, ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn di sini. Ya, kemanjaan yang memang belum terturuti oleh si dia. Ya, ada Eight of Wands yang reverse. Terlalu banyak cobaan ketika di sini kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan bersama dia, karena kamu tahu sendiri di sini. Ya, di masa sekarang hubungan ini udah nggak sehat. Ketika dipertahankan pun hanya membuat lelah. Kamu yang tahu mulai dari sekarang ini ya berarti kamu jangan menyalahkan suatu saat nanti, menyalahkan diri kamu, menyalahkan keadaan, menyalahkan dia gitu loh. Ketika kamu masih tetap ngeyel untuk melanjutkan hubungan dengan dia, padahal kamu tahu hubungan ini sudah sangat hancur berkeping-keping dan sangat sulit untuk diperbaiki gitu loh. Ya, baik, sekarang saya akan lihat di energi tebaran kedua. Di sini ada Three of Cups ya, lagi-lagi Three of Cups ini muncul. Ya, di sini kuat sekali bahwa nafsu, gairah yang membuat dia terpuaskan, gairah nafsu yang membuat dia terpuaskan. Ya, di sini ya bisa dikatakan karena dia berhasil membuat kamu bertekuk lutut sama dia, karena dia berhasil membuat kamu jatuh cinta dan kamu banyak berkorban sama dia, dia merasa sangat puas gitu loh. Ya, atau bahkan di sini memang dia di sini hanya kayak bernafsu atau bergairah sama kamu dalam konteks sesaat saja, setelah dia puas ya dia akan mencari yang lain gitu loh, atau dia di sini akan mencari sasaran baru gitu loh. The Magician. Ya, kuat sekali di energi The Magician ini bahwa memang energi dia di sini adalah energi yang manipulasi gitu loh. Ya, dan energi manipulasi dalam diri dia itu memang ya sudah sangat biasa dia lakukan gitu loh.
Ya sebelum dia bersama kamu atau sebelum dia komitmen sama kamu, dia memang sudah sering memanipulasi sebuah keadaan, memanipulasi sebuah pembicaraan, memanipulasi sebuah kebenaran gitu loh. Dan itu yang memang membuat kamu jatuh cinta pada di awal bersama dia. The Magician di sini adalah energi dari elemen udara. Di elemen udara ya ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, atau hanya sebatas energi saja, atau mungkin kamu healing dengan salah satunya. Ini pandai banget ya dia berdalih. Pandai banget dia memainkan sebuah kondisi di mana dia bisa berbuat seenak yang dia lakukan. Kemudian ketika di sini ada sesuatu hal yang menyudutkan dia, dia malah membalikkan sebuah fakta gitu loh. Manipulasi sekali. Ada Ten of Swords yang reverse. Ketika dia menyakiti kamu, ketika dia menyelingkuhi kamu, atau ketika dia hanya memanfaatkan kamu, atau ketika dia hanya memuaskan gairah dan nafsunya dia saja bersama kamu membuat hidup kamu di sini kayak ibarat kata sangat tercabik-cabik gitu loh. Kenapa? Karena terlalu banyak sekali harapan, terlalu banyak sekali impian kamu bersama dia, tetapi dia menghancurkan itu dengan seketika dan kamu overthinking. Ya, kamu berusaha untuk mengalah, kamu berusaha untuk menepi, kamu berusaha untuk memahami dia, kamu berusaha untuk kayak mengerti bahwa oh itu hanya sebatas emosional dia, oh itu hanya sebatas emosi dia sementara. Tetapi terbaca semakin kamu mengerti, memahami dia kayak semakin jor-joran sama kamu dalam konteks menyakiti. Ini yang membuat kamu lelah. Mungkin kamu sampai sakit dibuat dia. Five of Pentacles yang reverse. Mungkin di sini kamu sampai dalam titik nol ya, atau dalam titik terendah, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya siapa-siapa, atau bahkan kamu nggak punya tabungan sepeser pun gitu loh. Ya, karena dia, akibat dia gitu loh di sini. Ya, ada Queen of Swords yang reverse. Berulang kali di sini kamu berusaha untuk menghindar, berulang kali di sini kamu berusaha untuk kayak mengambil keputusan secara bijak, tetapi berulang kali kayak kamu kembali sama dia. Ya. Ada Ace of Swords. Lagi-lagi di sini, ketika kamu sudah bekerja keras untuk bagaimana cara bisa terhindar dari dia dengan begitu sangat mudahnya kembali dan menggantungkan kamu lagi. Gitulah di sini. Ada Two of Pentacles, hidupmu sangat begitu jumping. Ya, the Chariot energi dari Cancer di sini. Kayak perjuangan, perjalanan. Itu kayak bener-bener kamu selalu kembali di titik nol gitu loh. Ya, di titik nol di sini. Karena memang terlalu banyak sekali kayak lika-liku yang begitu sangat tajam sehingga kamu kayak sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Karena setiap kali kamu berjuang, setiap kali kamu tegak lurus di sini, terbaca kayak setiap kali dia dengan begitu mudahnya datang dan kamu begitu mudahnya untuk bisa terikat, terpukau atau simpati lagi sama dia. The Emperor energy yang reverse energy dari Aries. Ya, mungkin dia begitu sangat emosional, atau mungkin dia begitu sangat kasar, atau mungkin di sini dia begitu sangat licik ya, atau mungkin di sini dia begitu sangat mudah marah, mudah ngambek. Itu yang membuat kamu kayak sulit mengerti sama dia, padahal kamu berusaha untuk meminimkan egonya kamu gitu loh. Ada Seven of Wands. Di Seven of Wands ini kuat sekali bahwa selalu adanya pertengkaran di antara kalian, selalu adanya percekcokan di antara kalian, dan selalu adanya kayak energi kamu yang mengalah gitu loh di sini. Ya, the Judgment yang reverse. Energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Sekarang dia masih terlindungi dengan powernya dia. Sekarang dia masih bersenang-senang di atas tangisan atau darahnya kamu yang keluar. Sekarang dia bisa menikmati hasrat dan nafsunya dia, dan dia semakin terserakahkan oleh itu. Di atas lumpuhnya kamu atau di atas hancurnya kamu. The Moon, ya, energi dari Pisces di sini. Kuat sekali bahwa dia sering memakai topeng, atau bahkan memang energi dia adalah energi yang selalu memakai topeng untuk berusaha mencari simpati, untuk berusaha mencari pembenaran, untuk berusaha mencari pengafirmasian, dan untuk berusaha mencari energi nama baik di depan banyak orang sehingga kamu yang tersalahkan.
Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah sayangi dirimu, sayangi hatimu, sayangi pikiranmu, sayangi tubuhmu. Potensi besar di sini kayak dia bermain kasar juga gitu loh. Dia bermain fisik juga gitu loh, menyakiti bukan hanya verbal tetapi non verbal juga gitu loh di sini. Ya. Jadi kayak bener-bener kuat sekali ya, tubuhmu kena, fisikmu kena, hatimu apalagi gitu loh. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu tunggu? Ya, gairah dan nafsu yang bisa memuaskan dia. Karena dia mengikuti energi sifat keserakahan dia selama ini. Karena dia merasa dia di atas angin. Kenapa? Karena kamu selalu mengalah. Karena kamu selalu berkorban. Karena kamu selalu menunggu, menanti, dan berharap gitu loh. Menunggu, menanti, dan berharap itu sah-sah saja untuk kamu. Tetapi kamu juga harus sadar. Menunggu, menanti, dan berharap dengan siapa? Pantaskah dia untuk kamu? Pantaskah dia kamu tunggu? Pantaskah dia kamu nanti? Pantaskah dia kamu jadikan harapan masa depan? Itu yang harus kamu pertanyakan. Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga kalian bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Ini bisa bersifat vice versa atau hanya sebatas hiburan. So, jangan begitu sangat baper dengan pembacaan ini. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.